Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan eh, sebenarnya videonya aplikasinya sudah jadi. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana membuat aplikasi di Inventor. Nah, di sini pertama buka dulu aplikasi Inventornya. Cara membuka aplikasi Inventor yang offline, di Inventor kita cari dulu. Ini dokumen-dokumen yang ada pada aplikasi Inventornya, lalu klik build server hingga muncul seperti ini, info build one finish, lalu klik start IA hingga muncul tulisan seperti ini. Nah, pokoknya kalau udah diklik dua itu, kalau udah sampai tiga slide kayak gini, nah ini tandanya sudah bisa untuk melakukan pengeditan untuk pembuatan aplikasi. Lalu kita buka browser, bisa menggunakan browser Firefox atau yang lainnya. Di sini saya akan menggunakan Microsoft Edge atau Chrome. Pada keterangan yang saya baca, disarankan tidak menggunakan Firefox atau Firefox. Lebih bagus pakai Chrome, lebih disarankan pakai Chrome. Di sini saya sudah mencoba pakai Microsoft Edge, ternyata bisa. Lalu klik di pencariannya localhost 2888. Klik here to use your account. Di sini saya udah login ya. Lalu di sini saya sudah membuat aplikasinya. Nah, seperti ini aplikasinya. Pertama, buat dulu screen-nya. Nah, klik screen di sini, screen 1, screen pertama. Lalu kita buat seperti ini. Di sini ada vertical arrangement. Dia membuatnya klik klik layout, terus vertical arrangement kita klik, terus kita drag sampai dimasukkan ke sini. Oke, untuk yang pertama. Lalu image, ini image, dan label, ini label, dan splash ini adalah waktu. Lalu di screen kita membuat screen baru lagi, ya ini add screen. Setelah di add screen kita ganti namanya. Yang di sini saya udah ganti namanya, yakni menu. Nah, ini di sini ada vertical arrangement seperti tadi kan, layout, kasih, set, pleng. Jadi ini ya settingannya di sini menjadi vertical arrangement. Settingannya ini height-nya fill parent sama width-nya fill parent. Nih, kalau otomatisnya seperti ini, nggak bisa dipakai terkecil atau kecil. Kita pakai fill parent. Lalu kita masukkan button user interface. Klik button, seret. Nah, terus kita button ini kolom untuk proses perpindahan. Nah, bisa dia diklik dia berpindah slide atau suatu perintah tertentu. Nah, ini ada 3 button yang namanya udah diganti. Gantinya di sini. Teks tunjuknya diganti. Lalu ada yang slide 3. Kita add screen lagi, terus kita ubah namanya. Saya namakan permainan. Nah, di sini yang pertama kita masukkan button kita drag dulu, jebret. Habis itu kita kasih canvas dapatnya dari layout canvas di dia kali. Nah, di drawing and animation kita canvas, tarik, pleng. Nah, canvas itu fungsinya untuk lokasi perpindahannya
kelinci tersebut. Ntar dia bisa berpindah-pindah gitu di area kanvas ini, kotak ini. Kalau di sini dia nggak bisa karena dia nggak termasuk kanvas. Terus lanjut lagi, kita kasih image kelinci. Nah, kita kasih ini image tambah user interface bisa. Nah, ini kasih image, drag, plong. Terus masukkan ininya di sini, masukkan image-nya di picture. Kita dimasukkan dari perangkat yang udah ada di memori kita di laptop, kita masuk sini. Habis itu kita bikin skor kelinci, ini label, kita klik aja label, plong. Skor kelinci ini nih, kita settingannya nih, height-nya automatic, width-nya automatic. Nah, dia nanti menunjukkan skor seberapa banyak kita memukul atau mengklik kenanya di kelinci tersebut. Lalu button reset itu button yang ini tadi, yang atas ini button tuh, kita drag buat memindahkan ini. Kalau mereset berarti skornya nanti kalau udah banyak di reset lagi jadi 0. Terus sound ini saya isi suara, sini isi suaranya. Nah, di sini ini upload isi suara, lalu ada waktu kelinci. Nah, selesai. Lanjut, kita add screen lagi, saya namakan yang screen keempat petunjuk. Ini cara penggunaan atau permainannya seperti apa. Nah, seperti ini petunjuk permainannya. Cara membuatnya vertical arrangement, kita tadi layout, drag vertical arrangement, terus buat label, klik labelnya di sini, drag, terus ganti nama, di sini label yang pertama. Nah, cara untuk menempatkan biar ada di atas, kita atur ininya, height-nya gitu. Nah, height-nya saya atur 200 pixel, terus width-nya 280 pixel, biar dia berada di tengah, terus ada dua kalimat di sini. Nah, itu ngatur sendiri ya, ini rada ribetnya di sini. Kita pakai kira-kira. Nah, ini yang label kedua, kita pilih lagi, kita ubah nama. Yang button 1, kita kalau diklik button ini menu utama, kita akan kembali ke menu utama. Nah, udah selesai. Habis itu kita buat blocks-nya. Nah, buat blocks-nya kita klik yang menu screen pertama. Nah, screen pertama ada isinya windscreen 1, backpress, maka dia akan melakukan mengclose aplikasi. Nah, yang pertama kita buat windscreen 1, ditekan backpress maka menutup aplikasi. Screen 1. Ini windscreen 1 backpress, 2 aplikasi. Ini diklik, tahan, habis itu di drag. Nah, ditaruh sini. Set. Nah, habis itu kita cari lagi close application, perintah close application pada close application control. Nah, ini close application kita gabungkan di sini. Nah, kita taruh sini. Kalau pas spread, nah kita ntar kalau backpress kita tekan tombol kembali, dia akan menutup aplikasinya. Nah, logikanya seperti itu. Ini saya hapus lagi aja, udah ada di sini. Nah, kita lakukan seperti itu apa yang akan mau kita buat. Ketika timernya splash melakukan, dia akan menyeting splash untuk timer enable ke false. Lalu dia akan mengopen screen yang lain jika diklik menu. Nah, jika diklik menu dia akan menampilkan screen yang lain. Nah, seperti ini bloknya, settingan blok. Lalu yang screen 2 itu seperti ini ya, ini sama vertical arrangement-nya. Menu, ketika menu dikembalikan dia akan menutup aplikasi. Ketika menu button tentangnya tulisan tentangnya tadi diklik, maka dia akan
membuka screen yang lain, yaitu screen 1, dia akan kembali ke screen 1 lagi yang pertama tadi. Nah, seperti itu. Ketika button tentang diklik, ketika button tentang diklik, dia akan mengubah, dia akan kontrolkan ini, dia akan open another screen. Nah, dengan masuk ke sini, lalu apa yang akan dibuka, kita taruh teksnya. Apa yang akan dibuka, ini yang kosongan, kita klik. Nah, kita tulis, bisa nulis apa yang akan dibuka, screen 1, sama kan. Ini yang button permainan juga sama, langkah-langkahnya seperti itu. Yang penting nama ini disamakan dengan nama yang telah kita namakan pada screen ini. Ini tandanya kalau kita menulis screen di sini, dia akan mengembalikan atau menuju. Kalau kita tulisnya screen 1, ya akan menuju ke screen 1. Kalau ditulisnya petunjuk, dia akan menuju ke petunjuk. Ini petunjuk, dia akan menuju ke petunjuk kalau yang ini. Oke. Oke, kita menuju yang screen keempat. Saya namakan permainan. Di sini jalannya permainan. Ketika dia menginisialis global skor kelincinya dari 0. Ketika permainan diklik kembali, dia akan menutup screen. Untuk pindah kelinci, ini prosedur di sini nih, prosedur. Nah, untuk prosedur ini berarti dia langkah-langkah cara kerjanya. Untuk men-setting kelinci di sumbu X berarti random function. Nah, seperti ini. Dan settingannya yang Y seperti ini. Lalu untuk prosedur mengupdate skor, ketika settingan skor kelincinya, nah settingannya seperti ini. Lalu ketika button reset diklik, ini button reset di sini, caranya diklik sini dulu. Kalau membuat suatu program, button dibuat pemrograman. Kalau button ini diklik nih, when button reset diklik, dia akan, kita cari aja nih yang range variable ini, menyeting global skor kelinci. Nah, seperti itu nih, tinggal cari ini. Lalu yang screen terakhir, petunjuk. Nah, udah simple paling. Nah, petunjuk yang paling akhir tadi, when button 1 diklik, dia akan menutup screen. When petunjuk back press, close screen. Ketika petunjuk ini pas screen petunjuk, dia pada screen petunjuk dikembalikan, ditekan tombol kembali, dia akan menutup layar. Oke, seperti ini blocksnya atau jalan bagaimana pemrogramannya. Nah, ketika udah semuanya terisi program, kita save dengan cara build, terus klik app save apk to my computer, klik aja. Kita tunggu sampai proses compilingnya selesai, terus kita pindah filenya ke smartphone. Save. Terus ini tadi ya udah save. Udah kita bikin, kita copy, pindahkan. Oke, saya pindahkan ke smartphone dulu. Oke, tadi saya sudah memasukkan aplikasinya ke HP. Nah, di sini kita lihat game buku kelinci, kita coba install. Kita klik pemasangan paket. Nah, ini jika tidak bisa, klik setelan. Lalu kita klik sumber yang tidak dikenal, kita hidupkan.
karena ini diprotek ya sama sistem di handphonenya sini. Lalu kita kembali lagi, kita coba pasang lagi. Nah, klik pasang, kita tunggu proses pemasangan. Klik aja tetap install, kan kita sendiri yang buat aplikasi di sini. Nah, aplikasi sudah dipasang, kita coba buka. Jangan kirim aja, kita coba buka. Nah, di sini tampilan awal, kita klik tentang, nanti akan menuju ke tampilan awal. Oke, sekarang kita klik permainan. Nah, di sini udah tampil permainannya. Nah, ketika kita klik kelincinya, ketika mengenai pas kena kelincinya, dia akan menghitung skor dan dia akan menghasilkan bunyi seperti itu karena saya telah memasukkan tadi file soundnya seperti ini dan bergetar. Jadi HP saya bergetar kalau saya mengklik kena kelincinya, ini dia bergetar. Ya, ini game kelincinya. Ketika kita mau reset, tekan reset, nah dia akan mengembalikan skor menjadi 0 dan kita bisa mengulanginya lagi dengan skor dari awal. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.